Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita semua butuh pertolongan Allah. Kita semua tidak akan pernah sukses tanpa pertolongan Allah. Kita semua berkeyakinan dan paham apa yang telah kita raih semuanya berkat pertolongan Allah. Kita semua akan gagal tanpa pertolongan Allah. Maka dalam hal ini Allah berwasiat dalam surat Muhammad ayat 8, surat 47 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu saja semua kita adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Kita ada yang kaya beriman, pejabat beriman, polisi beriman, tentara beriman, rakyat beriman, pedagang beriman, pengusaha beriman, rakyat beriman. Semua kita ingin termasuk hal yang disebutkan Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu biasanya disusul dengan perintah dan larangan. Kalau tidak perintah dan larangan berarti ada persoalan penting. Maka persoalan penting adalah persyarat untuk mendapat pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membela agama Allah, engkau membela Allah, membela Rasul, membela agamanya, membela syariat, membela Al-Quran, membela sunnah, yansurkum, dipastikan Allah menolong kalian. Allah jadi pembela kalian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya, syarat Anda sukses dapat pertolongan Allah, Anda mesti jadi pejuang. Anda wajib jadi pejuang. Anda tidak boleh goyang, dituduh macam-macam, difitnah berbagai macam oleh pembenci Islam karena Anda jadi seorang pejuang. Karena tantangan dari seorang pejuang difitnah, dituduh fundamentalis, dituduh teroris macam-macam. Anda jangan terhenti, jangan galau karena tuduhan itu. Pastikan diri Anda pejuang di mata Allah supaya Allah memastikan juga Anda mendapat pertolongannya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, akan dimantapkan posisi kamu, akan dimantapkan kondisi kamu, aqdamakum, kakimu, kuda-kudamu, mantap posisimu, dipastikan oleh Allah. Artinya apa? Kalimat dimantapkan posisimu setelah Anda memenuhi syarat jadi pejuang dan dapat pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah Anda dimantapkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyakitnya hari ini, Anda ini ada yang anti jadi pejuang terhadap pejuang, ada yang ingin berjuang tapi malu-malu, ada yang ingin mengakui perjuangan tapi Anda segan, terikat posisi, terikat ocehan orang, pandangan orang, dan yang lainnya Anda korbankan pandangan Allah. Seperti peristiwa Abu Talib, takut isu yang terjadi di tengah Quraisy, dia tidak mau ucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggal dalam kondisi kufur pada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kalau Anda sudah dipastikan berhak mendapat pertolongan Allah, baru Anda dimantapkan dimantapkan Allah di muka bumi dan di akhirat. Kalimat yansurkum jawaban dari kalimat in, syarat
syaratnya Anda mendapat pertolongan, Anda berjuang untuk agama Allah, maka yansurkum, Anda dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, yaitu dalam segala hal. Tidak hanya dalam konteks perperangan melawan musuh, tidak hanya dalam konteks tertentu, dalam segala hal. Ekonomi Anda juga akan dimantapkan, rezeki yang Anda dapat sudah dimantapkan dengan berkahnya, kekurangan Anda akan dimantapkan oleh Allah, dan Anda ditolong dalam segala hal. Apakah bisa dibuktikan bahwasanya jaminan pertolongan Allah itu terhadap pembela agama, terhadap pejuang agama, itu dibuktikan oleh sejarah sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Orang khawatir berjuang karena nanti ekonominya tidak terurus. Keliru sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sidang jemaah, tahukah Anda, di antara sahabat, saya akan sebutkan 5 sahabat terkaya karena dia berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tidak ada di antara Anda yang hadir di masjid ini yang bisa menandingi kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika dia meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia meninggalkan harta sebanyak 6 triliun 212 miliar 688 juta rupiah. 6 triliun 212 miliar 688 juta rupiah. Abdurrahman bin Auf, pejuang yang dia tidak pernah sekalipun selalu absen dari perjuangan tempur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikayakan setelah berjuang, datang ke Madinah ketika hijrah sangat miskin, kemudian disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang kaya, ditawarkan modal, ditolaknya, tunjukkan kepadaku pasar. Dia datang ke pasar, kemudian dia berdagang di pasar, kemudian ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, muncullah Abdurrahman bin Auf, seorang pejuang sekaligus orang terkaya. Kenapa dia kaya? Karena dia seorang pejuang. Setelah hijrah, miskin semiskin-miskinnya, dia kemudian dia komitmen dengan perjuangan Rasulullah, jadilah dia orang terkaya, meninggalkan harta ketika meninggal 6 triliun 212 miliar lebih sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika dia meninggal, dia berwasiat 77 miliar sedekahkan kepada ahli Badar. Sisa sahabat ahli Badar, pejuang Badar yang masih hidup, kasih 77 miliar. Maka dihitung oleh sahabat jumlah pejuang Badar yang tertinggal ketika beliau meninggal ada 100 orang. Kemudian dia wasiatkan sebagian hartanya untuk istri-istri Rasulullah. Dia wasiatkan untuk para janda dan fuqara dan miskin. Luar biasa, kaya karena berjuang untuk agama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan kita hari ini, pada Jumat yang kemarin sudah saya ceritakan bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan harta perjuangannya, meninggalkan harta 6 triliun lebih, 6 triliun 212 miliar. Yang kedua terkaya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggalkan harta, sidang jemaah yang dirahmati Allah, 3 triliun 543 miliar 724 juta 800 ribu rupiah. Ini hasil penelitian sidang jemaah, hasil penelitian pakar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa Zubair bin Awam? Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengisahkan perjuangan Zubair bin Awam, bahwasanya dia adalah Zubair bin Awam, dia adalah masih berkerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya ketemu dengan Qusay bin Kilab di generasi kelima sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sama-sama keturunan Qusay bin Kilab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibunya Sofia binti Abdul Muttalib, beradik kakak dengan bapak Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia adalah ibu dari Zubair. Sedangkan di pihak
bapaknya bersaudara kandung dengan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih kerabat Rasulullah dari segi apapun. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Sofia, beliau ini anak yatim sejak kecil, dididik oleh ibunya Sofia binti Khuwailid dengan disiplin dan pendidikan yang cukup alot dan keras. Suatu hari dia memukul-mukul kaki, betis, tangan dan kaki Zubair bin Awam. Diprotes oleh pamannya, "Wahai Sofia, tidak begitu engkau mendidik anak, itu namanya engkau benci sama dia. Jangan engkau katakan aku benci. Aku mendidik dia seperti ini supaya dia adalah orang yang kuat berhadapan di medan tempur." Sidang jemaah, jadilah Zubair orang yang pertama menghunuskan pedangnya dalam Islam. Zubair orang yang pertama menghunuskan pedangnya dalam sejarah Islam. Ketika disebutkan oleh sebagian orang isu beredar Rasulullah ditangkap oleh kafir Quraisy, maka dia cabut pedangnya. Dia kemudian mencari Rasulullah dengan pedang terhunus, mencari siapa yang mau menangkap Rasulullah. Kemudian dicegat oleh Rasulullah, "Hai Zubair, apa yang akan kau lakukan?" "Ya Rasulullah, aku dengar engkau akan ditangkap, maka pedangku akan bicara." Maka ketika itu Rasulullah menenangkan Zubair. Maka tercatat dalam sejarah, Zubair adalah orang yang pertama menghunuskan pedang. Diambil pedangnya oleh Rasulullah, didoakan Zubair dengan pedangnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada kasus dengan Bani Quraisyah, belum ada yang berani. Ketika Rasulullah bertanya, "Mayyati ilaika mayyatini bi khabar Bani Quraisyah." Siapa yang akan membawa berita Bani Quraisyah kepadaku? Siapa yang akan berani mengurus Bani Quraisyah? Bawa beritanya, berita gembira kepadaku. Menjawab Zubair, sahabat lain diam. "Aku ya Rasulullah." Ditanya lagi, siapa yang membawa berita Bani Quraisyah kepadaku? "Aku ya Rasulullah." Berulang-ulang 3 kali. Maka Rasulullah berkata, setiap nabi itu punya hawariyun. Maka hawariyunku adalah Zubair. Siapa itu hawariyun? Yaitu orang yang setia berkorban untuk Rasulullah. Maka dinyatakanlah Zubairlah hawariyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud, di perang Badar, sidang jemaah, Zubair bin Awam di waktu perang Badar hanya 2 kuda. Seluruhnya pasukan infanteri. Pasukan Rasulullah 313 lawan 1000 lebih. Kurang senjata. Kemudian tidak punya kendaraan. Yang punya kendaraan hanya 2, Miqdad dan Zubair bin Awam. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika turun bantuan malaikat, bantuan dari Allah malaikat pada perang Badar, Jibril turun memakai pakaian seperti Zubair. Persis seperti Zubair. Jibril ketika itu muncul seperti Zubair. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam perang mengatakan, "Zubair, ke sana." Dijawab, "Aku bukan Zubair, aku Jibril." Turun, maka Rasul berkata, ketika perang Badar, Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyamar menyerupai seperti Zubair. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, waktu perang Uhud, Zubair bersumpah mati. Dia bersumpah mati melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam perang Yarmuk, Zubair bersama Khalid bin Walid, dialah yang menghabiskan Romawi di perang Yarmuk. Orang kaya biasanya hanya mau membiayai, itu sudah hebat sekali.
Tapi coba Anda rebut kekayaan karena Anda seorang pejuang di jalan Allah. Jadilah sukses karena Anda seorang pejuang. Jangan berjuang setelah pensiun. Saya kurang tertarik melihat orang-orang yang berkoar-koar setelah pensiun. Setelah keluar dari polisi, masuk jamaah tabligh, Wakapolri segala macam. Ketika sekarang penamu tajam, mulut lidahmu didengar orang, potensimu hebat, pertaruhkan di hadapan Allah secara pribadi Anda. Akulah pejuang di jalanmu ya Allah. Zubair di masa Rasulullah luar biasa. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hanya ambilkan satu kisah saja. Pada perang di Mesir membuka Afrika yang dipimpin oleh Amr bin As. Ketika itu Amr bin As merasa sudah lemah. Pasukan tinggal 3.500 orang. Beliau mengepung benteng Babilonia sudah 7 bulan. Belum berhasil. Sudah 7 bulan berada di luar benteng Babilonia. Dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab, bantuan. Maka ketika itu Umar berpikir keras, ditatap wajah tokoh-tokoh sahabat yang masih tersisa, maka tertancaplah pandangannya kepada Zubair bin Awam. Inilah orang terbaik, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Zubair, hanya engkau harapan wahai Zubair. Maka ketika itu dikirimlah 4.000 pasukan. 1.000 dipimpin oleh 1 jenderal. Dipilih 4 jenderal. Yang pertama adalah Zubair bin Awam, yang kedua ada Al-Miqdad, yang ketiga Ibadah bin Samit, yang keempat Maslamah. Maka 4 jenderal ini ditulis surat oleh Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Wahai Amru, aku kirim kepadamu bantuan sebanyak 4.000 pasukan. Setiap 1.000 dipimpin oleh seorang jenderal, yang nilai 1 jenderal ini 1.000 pasukan, yaitu Zubair bin Awam, Miqdad, Maslamah, Ibadah bin Samit. Maka berangkatlah 4.000 orang ini dipimpin oleh 4 jenderal dari sisa sahabat yang masih hidup di zaman Umar bin Khattab. Amr bin As sudah mulai lemah. 7 bulan bertahan di luar benteng Babilonia, tidak bisa masuk ke dalam benteng mengalahkan musuh. Datanglah Zubair dengan 4.000 pasukan. Kata Zubair, kalian dengarkan, sejak dahulu aku telah menjual diriku kepada Allah. Bi'tu nafsi ilallah. Aku jual diriku kepada Allah. Maka nanti aku akan panjat benteng ini. Setelah kalian dengar takbirku, sahutlah takbirku dan teroboslah benteng ini. Maka dibuatlah tangga untuk memanjat benteng. Sementara di atas benteng pasukan, ratusan ribuan pasukan ketat menjaga benteng di atas pasukan, di atas puncak benteng. Namun Zubair tidak peduli. Aku telah jual diriku kepada Allah. Dia tidak menjual kepada kekayaannya, hartanya untuk Allah. Bi'tu nafsi ilallah. Andaikan umat Islam, tokoh-tokohnya, pengusahanya, pedagang hartawannya seperti itu, dia panjat benteng itu. Ribuan panah mengarah kepada Zubair, tombak, pedang. Maka sahabat mengatakan, tahukah kalian, ketika dibuka tubuh Zubair, baju Zubair, sudah tidak ada kulit yang tidak luka, bekas luka. Di dadanya ini ada berlobang-lobang bekas tombak.
Tapi Zubair berhasil membuka benteng Babilonia. 7 bulan tidak bisa diterobos. Zubair membukanya, dia bertakbir, disahut oleh para sahabat, oleh para pejuang. Akhirnya terbukalah pintu benteng Babilonia. Dia masuk ke dalam, berhadapan dengan lautan pasukan musuh. Dia berhasil membuka benteng Babilonia dan terbukalah, ditaklukkanlah Mesir dengan Zubair bin Awam. Sidang jemaah, akhir dari hayat Zubair, dia terus berjuang sampai kepada zaman Utsman. Walaupun dia mati-matian, luka parah pada perang Mesir, tapi dia tidak syahid. Dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika fitnah terjadi antara Ali dengan Muawiyah, Utsman terbunuh oleh para demonstran. Ali bin Abi Thalib dipaksa menggantikan Utsman oleh demonstran menjadi khalifah. Setelah Ali jadi khalifah, demonstran kembali ke tempatnya. Muawiyah tidak terima kematian Utsman bin Affan, karena Utsman anak paman Muawiyah. Dia meminta Ali untuk menghukum mati siapa yang telah membunuh Utsman. Tapi tidak mudah mencari pembunuh di tengah puluhan ribu orang. Maka Ali hati-hati. Namun emosi massa, fitnah terjadi, terkesan Ali tidak sungguh-sungguh mengatasinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, turun tanganlah Tolhah dan Zubair dan Bunda Aisyah. Tolhah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Zubair 10 sahabat yang dijamin masuk surga, datang kepada Ali. Ketika itu dia berkata kepada Ali, meminta, menyampaikan pesan. Kemudian sampailah gaduh, kemudian sidang jemaah akan terjadi perperangan. Setelah itu Ali berkata kepada Zubair, "Hai Zubair, pernahkah ingatkah engkau ketika Rasulullah berkata kepadamu, ketika itu kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, hai Zubair, adakah engkau mencintai Ali?" Engkau menjawab ketika itu, "Aku mencintai Ali karena Ali adalah karib kerabatku." Wahai Zubair, tapi tahukah engkau, kata Rasulullah, kelak engkau akan memerangi Ali, sedangkan engkau berada di pihak yang salah. Inilah masanya Zubair, engkau memerangiku. Mendengar itu nangis Zubair. Dia langsung balik, tidak melanjutkannya. Tolhah juga seperti itu. Dia pergi meninggalkan Ali. Orang berkata kepada dia, "Wahai pengecut," kata Zubair, "engkau tahu, semua orang tahu aku ini bukan seorang pengecut. Dia terkenal orang yang paling berani. Tapi ketika itu dia orang-orang mengomporinya, engkau pengecut." Kata Zubair, "Engkau tahu tidak semua orang tahu aku ini pemberani. Semua orang tahu aku pemberani." Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, pergilah Zubair pergi sholat. Datang datang seseorang dari Baghdad, dibunuhnya Zubair. Maka kemudian dia bawa buktinya kepada Ali. Menangis Ali. Apa kata Ali? "Ketahuilah oleh kalian bahwa Rasulullah bersabda, pembunuh Zubair dalam neraka. Pembunuh Zubair dalam neraka." Kemudian diambil pedangnya oleh Ali. Inilah pedang yang pertama dihunus dalam sejarah Islam. Inilah pedang yang didoakan oleh Rasulullah. Maka Ali sangat sedih dengan kematian Zubair. Kemudian ketika berada di kuburan Zubair, Ali berkata, "Aku berharap aku, Zubair, Tolhah dan Utsman nanti sama-sama bertemu di surga dan sama-sama bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka inilah orang intan surullah yansurkum. Jika engkau bela agama Allah, kamu dikayakan, kamu akan diberikan kekuatan, dan kemudian yansurkum fid dunya wal akhirah. Dia dijamin masuk surga, mulia di dunia dan masuk surga. Kalau tidak dalam rangka mencari ridha Allah, sukses kamu hanya di dunia, mungkin saja sengsara di akhirat. Maka saya sebutkan 3 sahabat lagi yang terkaya.
daftar kekayaan saja karena waktu kita. Kemudian Utsman bin Affan, kekayaannya ketika meninggal 2 triliun 532, kemudian 942.750.000 rupiah. Tolhah bin Ubaidillah, kekayaannya 542 miliar 100.500.000 rupiah. Sa'id bin Abi Waqqas, kekayaannya 15 miliar 380.750.000 rupiah. Inilah sahabat-sahabat terkaya yang dikayakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena perjuangannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah meninggal pun ketika itu Zubair berpesan kepada anaknya Abdullah, "Hai Abdullah, tolong bayarkan hutang-hutangku." Ketika itu kata, "Kalau engkau tidak sanggup, minta pada waliku." Siapa walimu wahai bapakku? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang meminta hutang, dia meminta kepada Allah, "Wahai Maula Zubair, tolong mudahkan membayar hutangnya." Ternyata setelah hutang dibayar, datang orang-orang yang mengantarkan titipan harta Zubair yang jumlahnya lebih 3 triliun dan dibagi-bagikan se-Madinah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru fata'shal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir maka dia akan binasa, wa adalla a'malahum, dan akan hilang seluruh amalnya, dihapus oleh Allah seluruh amalnya. Tadi sementara yang berjuang akan dibantu oleh Allah, yang kafir akan dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma